Pemirsa, 67 tahun berkarir di dunia seni menjadikannya sebagai musisi dan aktris sepanjang masa. 13 album solo, udah gitu album kompilasi dan puluhan lagu telah tercipta. Nah, kemampuan aktingnya juga masih bisa kita nikmati di film Kisah Tiga Darah di tahun 2016 lalu ya. Nah, ia kini akrab disapa Eyang oleh siapapun ya. Eyang yang sudah berusia 83 tahun ini namun tetap sehat, bugar, tetap energik ya kan, terutama semangat untuk berkarya. Dan pemirsa, siapakah sosok inspiratif saya hari ini? Kita saksikan di sini di People and Inspiration bersama sang living legend Indonesia, Titiek Puspa. Pikir-pikir apanya dong, dia punya apa? Sungguh mati aku tertarik. Mungkin itu rambutnya, keningnya, semuanya biasa saja. Coba aku lihat lagi yang mana yang menarik. Oh, yeah. Langsung saja kita sapa Titiek Puspa. Halo Eyang, apa kabar Eyang? Halo. Apa kabar semuanya? Cium cinta dan doa dari Eyang buat semuanya dan buat Ando. Ando. Iya, Eyang betul itu sekali. lihat Ando tuh di mana-mana ada aja. Aku nggak ada berhentinya kerja melulu. Kita ini kalau kata lagu kerja keras bagai kuda. Kita semangat justru bekerja keras sekalipun dalam masa pandemi seperti ini ya kan. Mumpung Nggak mau masih ada kalah kesempatan. sama Eyang. Iya. Thank you Eyang. Nah, jadi Eyang, ini kan selama pandemi katanya di rumah aja gitu kan. Tadi juga memperbanyak vitamin D alias berjemur gitu. Ya. Dan juga olahraga tipis-tipis gitu ya. Jalan-jalan gitu segala macam, jalan-jalan di sekitar rumah. Nah, ini mungkin ada aktivitas lain apa lagi nih Eyang di rumah? Ya ini nge-zoom gitu dengan teman-teman, dengan kegiatan kembali ibu-ibu, ke virtual dengan para gitu ya? bini sepuh, dengan urusan wanita, dengan urusan seni, dengan urusan segalanya, sampah dan semuanya buat Zoom. Karena memang Resiko, saya ya? takut kesenggol sama itu. Sama si virus Karena ya. 83 itu terlalu fragile. Nah, kalau Eyang sendiri ini ada hobi baru nggak kira-kira? Kira-kira hobi gara-gara pandemi gitu? Nggak ada. Ya apa yang hari-hari aja saya kerjain ya. Kalau kepengen nulis ya nulis. Kalau kepengen olahraga, pengen nonton TV atau film atau apa. Ya. Tapi semua di rumah aja. Yang misalnya tidak cuma urusan seni. Jadi urusan orang tua, urusan apa lagi ya, anak-anak, urusan penyakit, urusan aku harus mengajari meditasi, terus apa aja tuh semua buat saya tuh, ya itu kesibukan yang ada selama itu. Sebagai pekerja seni gitu, sebagai musisi, ya memang kita mendapat ibaratnya cobaan yang cukup lumayan gitu ya, karena pandemi. Lumayan, sementara ini kan musisi, pekerja seni kan harus memang keluar gitu, seharusnya harus tampil gitu, harus menunjukkan apa yang dia punya, karyanya dia. Nah, gara-gara pandemi, ibaratnya musisi ini agak terkurung sedikit. Tapi yang luar biasanya adalah semangat daripada musisi ini, terutama di Indonesia yang kita lihat ini sangat luar biasa. Mereka cukup kreatif. Nah, terutama sama seperti juga yang dilakukan oleh Eyang Titiek Puspa. Aku tuh nangis banget sama dokter, loh kok dokter meninggal gitu, terus gimana itu yang sakit, kok dokter kok jadi meninggal. Dari beliau itu karena sibuknya ngatur orang sakit sampai nggak sadar kalau beliau itu juga manusia yang bisa kena gitu. Makanya waktu itu terus saya kan punya lagu terus aku tuh pengen memberikan semangat itu, tapi saya sudah buntu itu, nggak punya lagu, jadi nggak bisa nulis. Jadi aku masih punya lagu yang buat pahlawan, jadi pantang mundur itu. Jadi saya ganti kata-katanya, aku minjem lagu saya sendiri. Ku lepas di kau pahlawan, ku relakan di kau berjuang.
demi tugas kemanusiaan. Oh ya. Dikau berjuang di garda terdepan. Bila dikau teringat, kau dianugerahi kelebihan, tegar, tekun demi pengabdian, terus maju pantang mundur. Wow. Air matamu berlinang, banyaknya kau kehilangan. Tuhan Sang Maha Penyayang, lebih banyak lagi yang kau selamatkan. Sujudku bagi pahlawan, para dokter, medis dan relawan, manusiawimu sangat mulia. Terima kasih para pahlawan, peluklah hambamu kini hingga di surga nanti. Amin. Aku nulis itu. Wow. Itu buat para dokter, para medis. Jadi aku tidak terbayang memakai pakaian yang semacam itu sekian jam tidak boleh ke belakang. Lah priye? Pakai APD. Nah, itu tuh pengorbanan yang totally ya. Yes, betul. Korban yang sangat tidak masuk akal. Nah itu tuh saya tuh sampai Pahlawan sedih, kemanusiaan saya tuh ya. nangis ya. Jadi cuman bisanya cuman berdoa. Sebetulnya itu tadi bukan menyanyi tapi doa. Dalam kondisi yang serba sulit gara-gara pandemi COVID-19 ini, tapi ya ini yang kita lihat dari Eyang Titi Puspa ini adalah semangatnya untuk terus berkarya. Nah, bagaimana apa yang dia kerjakan selama dalam masa pandemi, karya-karya apa saja yang sudah dihasilkan, kita simak sesaat lagi di segmen berikutnya hanya di People and Inspiration. Masih bersama The Living Legend, Eyang Titi Puspa. Nah, Eyang Titi Puspa. Nah, jadi kan tadi kita udah bahas ya bahwa di pandemi ini memang orang jadi semakin kreatif. Nah, terbukti dengan banyak sekali karya yang muncul. Tadi juga Eyang sudah mengaransemen ulang sebagai doa gitu soal yang lagu Pantang Mundur, lagunya Eyang sendiri. Nah, terus ada satu lagu lagi nih yang fresh from the oven, yang baru banget muncul, yaitu judulnya Sekate-kate. Nah loh, apaan nih sekate-kate ini nih? Bisa dijelasin ini Eyang? Saya kan tinggal di Jakarta dari tahun 59 ya. Nah di Jakarta kan kok nggak ada lagu yang itu kecuali Gang Kelinci di Jakarta, Kotaku Indah dan Megah. Ini kok nggak ada lah. Ini kepengen menghibur orang. Nah kalau sekate-kate itu kan orang Jakarta, lu ngomong asal sekate-kate aja loh gitu kan. Itu lagu tuh cuman isinya itu cuman guyon. Jadi untuk bercanda gitu. Karena saya tulisnya tuh di waktu corona ini, jadi ya isinya selain ada itu tapi juga ada yang mengajak bercanda gitu. Oh, jadi ibaratnya ngajak orang untuk supaya relax menghibur aja gitu orang. Ya. Dibawa bercanda aja gitu, jangan terlalu serius begitu ya Yang ya? Menghibur aja, iya sifatnya itu. Iya. Nah itu saya kerjakan juga dengan teman saya yang namanya Vega dan temennya lagi 2. Jadi cuman sekedar mau ngajak bercanda aja karena aku tuh sudah tinggal di Jakarta sekian tahun, bukan main terima kasih Jakarta, aku bisa hidup sampai sekarang di Jakarta. Aduh, I love you Jakarta, bukan main Monas itu aja tadinya belum ada. Sampai sekarang ada dari Monas belum ada yang sudah berkarya gitu ya? Belum ada, iya. Tanda terima kasih saya kepada Jakarta juga kepengen menghibur orang-orang yang sedang menderita dan say hello gitu. Tapi kalau lagunya sendiri ini prosesnya berapa lama ini pembuatannya Yang? Nggak terlalu lama kalau itu sih, cuma berapa? Nggak sampai sebulan sampai jadinya ya. Saya kadang-kadang tuh ya kepingin ngomong aja dikit. Ini di masa yang begini, berilah hiburan-hiburan yang lebih menyenangkan. Ataupun ilmu-ilmu yang sambil bergurau,
masih bisa dikerjakan dengan senang hati. Jadi menambah pengetahuan, tapi tidak terlalu memikirkan gitu. Jadi memberikan waktu-waktu yang sini aduh sakit, tapi kemudian lihat TV. Iya, jadi terhibur sebetulnya ya. Iya. Hiburan yang itu yang saya cari. Nah, ini pendapat Eyang dengan konser-konser virtual yang sekarang sedang marak dilakukan beberapa musisi ini gimana nih kalau dari Eyang tanggapannya? Kalau saya setuju sekali, karena masih diberi kesempatan. Kesempatan itu paling sulit. Nah, pakailah kesempatan itu sebaik-baiknya. Ya. Karena orang jarang mendapat kesempatan. Di waktu ada kesempatan, do it, supaya kita tuh bisa memanage hidup kita itu dengan sebaik-baiknya, yaitu mengerjakan yang terbaik. Apalagi ada yang punya artinya punya misi yang baik, kita dukung. Dan itu juga artinya menghidupkan kembali mereka-mereka yang sebetulnya tempat dia bekerja itu sudah menjadi tertutup. Tadi ngomongin soal kesempatan. Kalau nih kesempatan itu datang ke Eyang gimana nih? Ngomong-ngomong nih sebetulnya nih, ini pemirsa semuanya sebetulnya kangen banget dengan penampilannya Eyang gitu, yang ceria, yang sangat menghibur di atas panggung, tampil mungkin di TV atau di virtual. Nah, ini mungkin nggak sih nanti Eyang bikin konser virtual gitu dari rumah gitu? Ini banyak yang menunggu loh, Eyang. Aduh, kayaknya sih nggak ngerti ya, kayaknya sih nggak. Whatever will be. Kalau saya tuh nggak pernah terlalu itu, apalagi di waktu yang seperti ini. Saya menonton aja, menonton sambil berdoa. Karena saya sendiri masih takut berkumpul dengan orang banyak. Karena saya itu hidup sendiri. Anak saya pun saya larang ke sini. Kita ngobrol lewat telepon, lewat YouTube gambar. Jadi supaya kalau dia kena bukan karena saya, atau kalau saya kena bukan karena dia. Masing-masing pun harus memanage diri mereka masing-masing untuk seluruh kebaikan dari keluarganya. Jadi saya hidup sendiri itu buat saya it's okay, karena saya dari kecil saya sudah diajari orang tua saya untuk mandiri. Dari umur 5 tahun, dari umur 5 tahun saya sudah diajari untuk berdagang air. Jadi wedang den di stasiun bawa ceret itu sama ada gelas satu di sini. Gelas satu itu untuk mulut berjuta ribu, tidak pernah dicuci. Zaman dulu, zaman perang itu pokoknya ada air, saya sudah bagus. Sekarang saya pun berjuang sendiri. Bukan di belakang saya ada yang berpuluh-puluh orang, bagian ini, bagian itu, bagian. Aku paling cuma 2 orang cukup. Baik, nah inilah cara Eyang justru untuk menghargai kehidupan seperti itu ya. Bagaimana juga untuk memutus penyebaran COVID-19, tidak ngoyo juga seperti itu. Tapi berarti nanti kita tunggu berarti Eyang ya, selesai pandemi, kita tunggu performance-nya Eyang selanjutnya. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di People and Inspiration, masih bersama dengan Eyang Titipuspa. Kembali lagi di People and Inspiration. Nah, ini yang Titipuspa. Ini kalau kita lihat ini background ini luar biasa banget ya. Nah, itu bisa diceritain itu, Eyang. Ini piala dari mana aja ini? Penghargaan dari mana aja? Ini segini ini mungkin baru separohnya. Yang separohnya masih ada di belakang, tapi memang saya tahu yang benar. Wah, paling berkesan. Ini penghargaan dari mana ini, Eyang? Yang perjuangannya bisa dibilang berdarah-darah gitu. Ya nggak terlalu berdarah-darah ya, tapi aku pernah itu yang ini dari LA. Oh, dari LA, wih. Di LA, saya ikut itu Song Festival.
Ini kan 67 tahun berkarya dan juga jadi penyanyi istana di semua era gitu, dari eranya Presiden Soekarno sampai eranya Presiden Jokowi. Nah, mungkin bisa diceritain pengalaman yang paling berkesan. Saya kan kerja di RRI sebagai honorer. Tahu-tahu ada dari istana, Titi Puspa mana? Titi Puspa? Lalu. Ada apa? Dipanggil Bung Karno. Hah? Ada apa? Aku. Waduh. Terus Lalu? sampai ke istana, saya masuk gitu lewat pintu itu, beliau sudah ada di depan pintu. Oke, Titi Puspa, kamu katanya nyanyinya bagus. Boten tidak, cuma biasa aja. Coba sekarang nyanyi. Wih. Bayangin tuh nyanyi, terus suruh milih sendiri. Bingung nggak ya? Sebentar ya Pak ya, apa ya? Yo sakarmu nyanyi apa aja gitu. Nyanyi begitu nyanyi. Aduh, suaramu bagus sekali. Jadi pokoknya mulai sekarang kamu menjadi penyanyi istana. Langsung diwisuda, aku sampai lemes gitu, kicuk-kicuk gitu. Itu lagu apa yang pertama kali nyanyi di depan Bung Karno? Itu, lali. nggak nyanyinya juga entah. Mulai dari situ udah jadinya penyanyi istana. Nggak lama kemudian, nanti ini apa? Presiden dari Rusia mau datang. Titi Puspa nyanyi lagu Rusia. Bapak, saya datang ke kedutaan Rusia minta diajari lagu apa. Jadi lagunya apa? Arasiet usie sosamie. Masih hafal ya? Apa salista budobra. Ne sabut iti liet nie. Hot Moscow, free fecera. Pokoknya gitu deh. Itu tuh saya tuh artinya apa ya wis orang ngerti. Presidennya berdiri tuh ada presiden pada kotor ngomong Rusia. Jadi sudah berapa lagu sebetulnya yang sudah diciptain ini ya? Aku nggak pernah ngitung tapi nggak banyak. Saya jadi orang itu nggak. Aku harus punya ini. Aku harus punya. Saya tuh ngalir aja. Apa Tuhan suruh? Oh saya suruh nyanyi. Ya udah saya nyanyi. Apalagi dulu pernah ada seni budaya yang ke luar negeri dari tahun 82 sampai 80 sekian deh. Gimana supaya saya dikenal orang, supaya saya muncul ada sesuatu. Saya nemu Apa tuh? lagu ya. Jadi lagunya gini. Good evening, excellencies, ladies and gentlemen. It's an honor to have you here. America, here I come. America, here I am. I feel great to be here. See, look at the smile. Oh baby, honey, sugar free. Gula Jawa berapa sih? Gula. You make me love you. I do. I do love you. Itu orang itu kayak breaking the ice. Ya ampun. Orang itu ketawa tuh kakinya naik. Kata-kata itu entah apa. Tapi orang tuh semua ketawa. Jadi pokoknya ini Inggris saya. Kamu bikin lagu daerah sini. Itu orang ketawa. Nah. Jadi ibaratnya nyinden yang dipakai bahasa mereka gitu. Dan bahasa isinya tetap begituan. Ya. Jadi, Apalagi yang tadi tuh yang ciri khasnya si melek-lek tek gitu. Itu tuh semuanya nggak ada yang bisa nyontoin. Oke, nah jadi Eyang ini kan musisi seniman dari 4 generasi sebetulnya ya. Nah ini mungkin Eyang bisa kasih pesan gitu ya bagi anak-anak muda sekarang lagi nonton ya. semuanya tersedia. Mau lewat YouTube, mau lewat apa, dia bisa belajar apa saja. Makanya cuman satu, pakailah waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu tidak akan datang lagi. Kamu mesti ngejar terus itu, kalau boleh yang besok itu udah kamu bisa kerjakan karena supaya yang besok lagi tuh siapa tahu lebih sulit, lebih harus banyak waktu. Suara luar biasa, hebat. Makanya itu seni budaya dari Sabang sampai ke Merauke diajarkan dengan cara penampilan yang mengkini. Kekinian Supaya gitu ya. anak-anak itu merasa bahwa di Indonesia itu juga ada hero, juga ada anak putri, ada princess. Nah ini dijadikan tontonan anak-anak SD. Tolong kalian bersatu, kumpul no. Saya sudah tidak bisa jadi apa-apa. Saya sebentar lagi sudah permisi. Ya.
Saya sudah dipanggil. Nah, ini jadikanlah ini satu patokan supaya seni budaya di Indonesia ini tidak hilang. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya yang ingin Eyang sampaikan adalah bagaimana menanamkan cinta budaya sendiri kepada anak-anak kita dan bagaimana kita bisa kolaborasi sama-sama untuk benar-benar melahirkan bahwa ini sesuatu yang menarik yang bisa diterima oleh anak-anak kita. Punya idola dari Indonesianya sendiri. Bisa ditonton oleh para orang dari luar negeri datang, misalnya para wisatawan jadi icon datang juga nonton gitu itu. ya. Mari kita menabung kebaikan, menabung cinta, menabung kepedulian agar kita nanti di sana dicintai, dipedulikan oleh Tuhan. Baik. Terima kasih banyak Eyang sudah berbagi cerita, meluangkan waktu, sudah menginspirasi kita semua di sini. Kita doakan Eyang Titi Puspa sehat-sehat selalu, ya, tetap sukacita senantiasa, sehingga benar-benar tetap memberikan energi positif bagi semua orang yang ketemu dengan Eyang. Terima kasih banyak Eyang. Hormat, cinta, dan doa buat seluruh para pendengar, juga untuk Ando. Ya. Ando. Selalu terhibur dengan Eyang Titi Puspa. Baik, terima kasih banyak Eyang. Oke. Salam buat semua, bye-bye, love you. Siap, love you Eyang. Iya, baik pemirsa, demikian tadi kita ngobrol sama Eyang Titi Puspa, ini luar biasa ya. Pentingnya kita memanfaatkan waktu, karena memang setiap waktu itu adalah anugerah. Pentingnya juga kita memanfaatkan setiap kesempatan-kesempatan, dan yang paling penting, kita bertanggung jawab dengan talenta yang sudah dititipkan bagi kita semua. Saya Rolando Sambuaga, sampai jumpa.